akhirnya dia lemah, letih atau lesu ya, akhirnya di Itu Mas, lihat Mas. apa sih Mbah? Itu. Masih ada ya Mbah? Minta ke sini dulu. Awe-awe itu Mbah. Iya, betul awe itu. Oh sama ini kompeten-kompeten ya Mbah. Ya seperti itu teman ya. Menurut Mbak Joyo ini katanya sosok wanita yang masih ada di sana teman ya. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salam sehat damai selalu saudaraku tercinta dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel yang siap menghibur, membantu, sedikit memecahkan rasa kepeningan kita, rasa penat kita, bosan kita ya di saat kita lagi bekerja ataupun beraktivitas ya, karena memang melihat situasi di medsos itu ya, di berita-berita TV juga, demo-demo, kerusuhan-kerusuhan, juga jeritan-jeritan rakyat jelata yang memang terkadang juga miris ya, di saat di satu sisi rakyat butuh makanan, di sisi lain justru ada orang yang pamer kekayaan, pamer makanan dan sebagainya. Itu juga akan menjadi ketimpangan yang akan membuat rakyat kecil ya, khususnya orang kecil yang masih belum dikatakan layak hidup dengan semestinya, ini menjadi punya rasa iri ya, dan itu akan menjadi suatu permasalahan dan juga jiwa-jiwa nanti miris ya, yang satu sambatan, yang satu pamer kekayaan. Ya, di kesempatan kali ini saya tidak akan membicarakan sesuatu yang di luar akal saya atau saya, tapi di sini nanti kita akan bertemu dengan sosok kakek, atau saya bilang kakek ya, karena orang-orang sekitar ini menyebutnya nyebutnya mbah ya, tapi sebenarnya dia itu masih umurnya masih muda, tapi ilmunya ini sudah tua ya, bisa bilang tua. Itu dia tahu, kebanyakan tahu daripada seumuran dia. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita ke TKP ini teman-teman ya. Nah, ini sudah ada di depan kita, nanti kita kenalan ya. Assalamualaikum Mbah. Ya, ini Mbah, ngapunten, saya tadi lancang langsung ke sini Mbah. Ini gimana ini Mbah? Jenengan berdirinya di sana itu, di situ ya Mbah. Oke, sing enak jenengan. Ya di situ nggak apa. Santai Mbah ya. Iya Mas. Nah gini Mbah, saya kan sempat kemarin dengar ini lagi heboh dan ramai di medsos ini ya teman-teman ya. Sedangkan jenengan ini kok sewantainya dengan bijaknya menyatakan ya kabeh wis ono sing ngatur, semua itu sudah ada yang mengatur gitu ya. Gini Mbah. Tapi di sini saya ingin sedikit katanya di sungai ini menurut panjenengan dulu ini tempatnya istilahnya pokoknya cerita-cerita zaman dulu itu angker-angker teman ya teman. Nah terutama di jembatan sana teman. Itu bisa diceritakan Mbak, katanya banyak sekali orang ketika mancing, orang ketika mau mencari ikan, ini sering terdengar suara-suara tangisan di sana. Itu bagaimana itu Mbak? Ya memang betul Mas. Di situ itu bendungan peninggalan zaman Belanda Mas. Oh, bendungan sangat tua, nggih? Sangat tua ya. Nggih, gimana Mbak? Di situ itu banyak penghuninya. Terutama itu yang sering nampak itu noni-noni cantik itu Mas. Oh, noni Belanda. Noni Belanda. Nah, beliau itu sering menampilkan warga dengan cara menangis Mas. Kenapa Pak? Kok menangis itu Pak? Menurut penerawangan saya, Nggih. dulu itu waktu kejadian beliau masih hidup itu bahasanya itu dilecehkan. Oh, jadi tempat pelampiasan. Tempat pelampiasan. Pada zaman-zaman company. Zaman company. Jadi saking seringnya akhirnya sampai beliau itu meninggal.
mengiyakan sumpah gitu mas. Jadi nanti akan apa ya bahasanya itu balas dendam pada anak turun yang melakukan itu tadi mas, pemerkosaan lah bahasanya. Selain itu mas, di sini itu banyak orang Jawa itu desa itu kalap itu mas. Oh di sungai ini? Di sungai ini. Oh makanya kadang terdengar anak-anak menangis gitu nggih? Betul, jadi saya himbau kepada para orang tua yang mempunyai anak kecil, dimohon agar menjaga atau waspada apabila anak kecil-kecil berada atau main di sebelah sungai ini mas. Ini bahkan setiap tahun mas ada yang minta tumbal mas. Minta tumbal? Istilahnya minta jatah gitu nggih? Minta jatah mas. Ya berarti benar berarti ya. Tidak hanya suara perempuan menangis, tapi juga kadang ada suara anak-anak menangis juga. Anak-anak menangis juga mas. Apakah kalau boleh saya bilang arwah atau jin korinnya itu masih ada di sini, Pak? Ada mas. Bahkan tidak segan-segan mas. Di siang hari bolong bisa menampakkan diri mas. Wah sama nih bisa ya mas. Ini bukan cerita meden-meden bukan ya Pak? Tidak mas. Ini real, ini fakta ini mas. Mana sih Mbak? Pertanyaan Mbak. Ada, coba lihat itu mas. Loh, sliveran itu mas. Sliveran. Nah itu noni pakai baju hitam itu mas. Mana sih Mbak? Itu loh mas. Di atas jembatan itu? Enggak lihat, dia di atas. Dia lihat. Mana enggak ada teman ya? Waduh, ngapunten mas, saya tidak. Enggak ada ya mas. Berarti mas itu tidak bisa melihat sebangsa kok gitu mas. Oh tapi memang ada itu Mbak? Ada mas. Bahkan siang bolong ini siang bolong itu ada mas di sini mas. Maksudnya apa Mbak? Dia kok masih sering menampaki tadi? Ya itu tadi mas. Beliau itu ingin balas dendam kepada anak turunnya. Ya, jadi itu mas permasalahan mas. Jadi berarti memang suara-suara itu bukan berarti suara kuntilanak atau suara bukan. Itu justru arwah dari seorang wanita yang dulu ya konon menurut panjenengan tadi sering mendapat perlakuan yang kurang enak lah ya istilahnya, itu dibuat semena-mena, dilecehkan ya oleh pria-pria yang kejam ya. Sampai akhirnya meninggal. Kalau seperti itu apakah di warga sekitar ini kok tidak istilahnya kadang-kadang ada ruatan atau kan tidak bisa Mbak? Di sini mas, di tempat ini itu jauh dari pemukiman mas. Agak jauh. Iya. Ya ada pemukiman, cuma tidak sebanyak di kota atau di desa yang lain. Oh jadi memang ini terpencil. Lokasinya terpencil. Jadi mungkin orang mau melakukan ritual atau ruatan mungkin ya mikir-mikir ya. Gitu. Karena jauh atau mungkin kemungkinan ya lagi bukan wilayah saya, mungkin seperti itu ya. Tapi alhamdulillah saya bersama teman-teman paranormal itu sering mas melakukan ritual. Tujuan kami itu supaya tidak sering menampaki warga gitu mas. Istilahnya mengganggu kan ya. Nah di tempat ini mas sering sekali pemancing itu mas. Yang suka hobi mancing itu. Iya. Dari luar kota mas. Oh berarti ikannya banyak nih. Banyak mas. Bahkan suatu ketika ada kejadian salah seorang pemancing itu nggak salah. Tapi belum sampai meninggal itu mas. Gimana itu mas? Ceritanya itu mancing ikan itu banyak gitu mas di daerah sekitarnya itu mas. Nah teman-temannya itu mengingatkan, mas kejadiannya kan mau maghrib itu mas. Temannya sebelahnya itu mengingatkan, ayo mas pulang mas. Saya gak gelem sih, aku gini aku wakai mancing. Oh gitu. Padahal mas, kata teman sebelahnya itu bukan ikan,
Bukan ikan itu. Apa itu? Pohon-pohon bambu ini, pohon-pohon bambu itu loh. Oh, kelihatannya ikan. Kelihatannya itu ikan. Kelihatannya itu ikan. Nah itu mas, itu kelihatannya ikan. Oh, daun-daun berserakan itu. Berarti apakah mungkin dia akan dijadikan tumbal berikutnya? Awalnya gitu mas. Akhirnya si temannya itu memaksa untuk diajak pulang. Yang ditampakin itu tadi loh. Ya untung saja mas mau. Kalau tidak mas, naudzubillah. Bisa jadi akhirnya jadi kalap itu tadi. Jadi kalap, ya. Ya oke, berarti memang apa ya, lokasi-lokasi mistis, lokasi-lokasi angker itu berarti masih ada nggih Pak di tanah Jawa ini nggih Pak. Dan perlu diketahui mas, kalau di suatu tempat ada lokasi angker, kita itu diharuskan jangan sendiri, kita bawa teman. Supaya apa? Agar kita lebih aman lah. Bisa jadi teman kita misalnya kita 2 orang, kita ini yang ditampakin lah, teman kita kan belum tentu ditampakkan juga gitu loh. Jadi bisa mengingatkan. Jadi iling-ilingan. Okay. Kalau berangkat sendiri mas, naudzubillah, rata-rata yang menjadi korban atau kalap itu orang yang kesini datang sendiri ya. Bahaya nih bahaya. Karena mungkin itu tadi bisa mente-mente jadi ikan, akhirnya dia lupa waktu juga, sampai maghrib sampai malam mungkin akhirnya dia lemah, letih atau lesu ya, akhirnya Loh itu mas, lihat mas. Apa sih Mbak? Itu masih ada ya Mbak? Minta kesini loh. Awe itu Mbak? Iya betul, awe itu. Oh sama ada kemudian ini Mbak? Ada mas. Ya seperti itu teman ya. Ada mas. Menurut Mbak Joyo ini katanya sosok wanita yang masih ada di sana teman-teman ya. Dan sampai sekarang meskipun sore hari itu juga bisa menampakkan dirinya atau suaranya. Ya ini mungkin pemirsa dan juga saya memang tidak bisa melihat ya. Tapi menurut Mbak Joyo ini, menurut dari kacamata spiritualnya, kacamata batinnya ini di sanalah wanita dari noni Belanda itu yang istilahnya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, itu arwahnya masih istilahnya gentayangan gitu Pak. Iya betul. Ya oke teman-teman, nanti kita akan review ke sana, tetap ikuti video ini sampai akhir dan kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.